baca itu di Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang kedua. Injil Yohanes 14 ayat 1 yang kedua, bersama-sama kita baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah hal yang menarik bagi saya dan bagi seluruh jemaat Tuhan, bahwa peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau lahirnya Tuhan Yesus ke dunia adalah hal yang luar biasa dan spektakuler. Dikatakan bahwa para nabi telah menubuatkan tentang kelahirannya, dan juga dikatakan bahwa tentang kematiannya, bahwa dia akan mati lalu pada hari yang ketiga bangkit. Nah, tentang kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus ini banyak orang yang tidak suka dan mereka mengaburkan kebenaran yang ada. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, nubuatan yang sudah disampaikan tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adalah suatu kepastian. Nah, saudara yang dikasih Allah, demikian juga dengan kenaikannya, bahwa dia naik ke surga untuk keselamatan kita. Jadi apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita sebagai anak Tuhan saat ini? Kita membaca yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari Kisah Rasul tadi. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menarik, di sini saya mengambil gambar jam. Terima kasih Pak Giri yang sumbang jam gede-gede supaya tidak terlambat nanti ada jam di belakang. Ya, di sini dikatakan tentang waktu. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah mengingatkan kita tentang waktu. Saya sangat senang dengan suatu pujian yang dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Saya sudah berpikir saat mengikuti anak-anak olahraga badminton, saya katakan saya masih muda pikiran, tapi waktu berusaha main ternyata napas saya pendek. Mereka sudah lari sana sini, saya bilang aduh saya berusaha, tetapi ya faktor U tidak bisa dibohongin, faktor usia. Tentu segala sesuatu itu adalah ada waktunya. Saya garis bawahi di sini adalah engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka lihat bahwa saat Yesus mau naik ke surga, mereka sudah bayangkan, Tuhan, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, pulihkanlah negeriku dan bangsa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Marta dan Maria, saudara daripada Lazarus. Waktu Lazarus sedang sekarat dan dia sakit, lalu mereka mengundang Yesus untuk datang menjenguk dia yang sakit. Tapi saat itu Yesus katakan belum waktunya. Tapi saat Yesus mendengar berita kemudian Lazarus sudah mati dan 4 hari dikubur. Setelah itu Yesus datang. Yesus katakan, Marta dan Maria mengatakan, Tuhan, percuma Tuhan datang karena saudara kami sudah mati.
mati dan sudah dikubur dan sudah berbau. Yesus katakan, di mana dia dikuburkan? Lalu mereka menyampaikan di situ, dan setelah itu waktu Tuhan terjadi, Tuhan katakan, hai Lazarus, bangunlah. Waktu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka sangat istimewa. Yang mereka pikirkan saat itu adalah bahwa Yesus mampu menyembuhkan Lazarus yang sakit. Tetapi justru hal yang Tuhan lakukan sangat luar biasa, itu adalah membangkitkan yang sudah mati. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tentu juga kita berpikir demikian, bahwa kita katakan, Tuhan, inilah masanya, inilah waktunya Tuhan melakukan perkara dahsyat dalam kehidupan keluarga kami. Lalu jawaban mungkin belum kunjung datang. Mungkin juga kita katakan seperti para murid ini, Tuhan, kapankah Tuhan akan memulihkan keadaan kesehatanku, keadaan fisikku, keadaan keluargaku, dan juga pekerjaanku? Mungkin ini jadi pergumulan pribadi kita kepada Tuhan, dan kita berdoa dan bergumul minta kepada Tuhan untuk melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan bagi kita adalah supaya kita belajar untuk menanti waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik bagi saya dan bagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita pikirkan bahwa Tuhan, inilah waktu yang baik bagi saya. Tuhan, inilah waktunya Tuhan akan memulihkan keluargaku. Tuhan, inilah waktunya Tuhan akan memulihkan kesehatanku. Tuhan, inilah waktunya Tuhan akan memulihkan pekerjaanku. Tapi saat kita melangkah, sepertinya biasa-biasa saja. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat kita belajar menanti waktunya Tuhan, seperti dalam Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah pasal yang ketiga, ada waktunya kita untuk bekerja. Kalau kita diberikan kesempatan untuk bekerja, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada waktunya untuk kita tertawa, waktu kita senang, bersukacitalah. Ada waktunya untuk kita menanam, dan ada waktunya untuk kita menuai. Dan kemudian Tuhan mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Waktu kita berbeda dengan waktunya Tuhan. Waktunya murid-murid berbeda dengan waktunya Tuhan. Tetapi apabila kita sadar, sabar akan menantikan waktunya Tuhan, pasti waktunya Tuhan yang terbaik. Saya yakin bahwa di dalam keterpurukan yang kita alami, saya katakan mungkin kita sedang, orang katakan stres dengan kondisi yang kita alami. Tentu kondisi-kondisi itu akan membuat kita mengambil keputusan yang tidak baik dan tidak tepat. Akhirnya kita bertindak dengan buru-buru, akan banyak kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk sabar menanti waktunya Tuhan. Katakan dalam kehidupan kita bahwa waktunya Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan. Kesehatanku, keluargaku, pekerjaanku, dan pelayananku. Tugas kita adalah berserah penuh kepada Tuhan. Jadi, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah kita harus belajar tentang waktunya Tuhan. Dan yang kedua, apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yaitu mengingatkan kita tentang tugas kita. Apa tugas yang diberikan kepada kita? Kita membaca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di
di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mengingatkan, maknanya dalam kehidupan kita adalah mengingatkan kita bahwa kamu akan menjadi saksiku. Kita diingatkan untuk menjadi saksi. Apabila roh itu turun ke atas kita, kita harus menjadi saksi. Saksi di mana? Dikatakan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Banyak orang mengatakan dan menafsirkan, dan itu juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kesaksian itu harus mulai dari Yerusalem. Kalau kita berbicara tentang Yerusalem, aplikasinya dalam kehidupan kita adalah bagi bersaksi buat keluarga kita. Ini yang menarik. Bersaksi bagi orang lain, banyak orang yang bisa lakukan. Tetapi untuk bersaksi untuk keluarga, suami, istri, anak, orang tua, itu perlu pergumulan. Karena apa? Hari-hari kita bersama-sama, susah duka, jeleknya kita sudah tahu. Kalau ngomong, kadang-kadang mereka katakan, wah ngomong doang gitu ya. Layaknya seorang tua mungkin kasih nasihat anaknya, nak rajin-rajin ibadah ya, jadi anak yang soleh ya. Lalu apa kerja orang tuanya? Ya mungkin di depan televisi, depan handphone, laptopnya, tidak lakukan apa-apa. Nah jangan buat ini dan itu ya, jangan pulang-pulang malam ya. Tapi bapaknya pulang pagi. Apa istilah peribahasa guru apa ya? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Wah, bapaknya pulang jam 12, anaknya pulang pagi. Loh, kita katakan, anak siapa kamu? Ya kamu lah bapaknya. Artinya belajar dari gurunya. Itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah dari dalam keluarga kita. Memang benar kalau dalam keluarga kita beres, lalu kesananya akan menjadi beres. Jangan kita asik dengan hal yang di luar, tetapi di dalam rumah berantakan. Itu bagaikan rumah, kita bangun rumah, kita tidak membuat fondasi yang bagus, lalu kita bangun bertingkat-tingkat, akhirnya rumah itu menjadi roboh karena fondasinya tidak kuat. Ya bersyukur saya sudah dikirimin gambar untuk gereja kita. Saya berdoa seandainya ini jadi, wah luar biasa. Surprise saya belum sampaikan di sini, nanti panitia yang akan sampaikan rahasia ya. Yang penting kita akan mendukungnya. Kita menjadi saksi. Setelah itu dikatakan kita akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak semua orang ada waktu sampai ke ujung bumi. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan. Tetapi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah kita harus belajar bersaksi untuk di lingkungan kita terlebih dahulu, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ingat, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan orang percaya adalah mengingatkan kita ini adalah saksi Kristus. Saksi-saksinya Kristus. Artinya tidak ada waktu untuk kita tidak bersaksi. Dimanapun kita berada, kita harus terus menjadi saksinya Tuhan. Berikut, apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kehidupan kita? Ayat ini panjang, kita bacanya dengan perlahan-lahan. Anak-anak sekolah minggu sudah pintar baca juga, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-9, 10, 11. Terangkat ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini akan terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Akan datang kembali. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah mengingatkan kita tentang janji Tuhan bagi setiap orang. Satu pujian kemenangan iman. Janji yang manis takkan ku lupa. Jangan janji, tinggal janji, bulan maju. Tetapi apa yang dijanjikan harus digenapi. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah Dia akan pergi. Janji Tuhan adalah, kami harus mengatakan, Dia akan pergi menyediakan tempat bagi kita. Sebab di mana Ia berada, kita pun berada. Dikatakan setelah Ia pergi ke situ, Ia menyediakan tempat bagi kita. Ia akan menjemput kita. Kita tidak akan sampai kepada tujuan karena kita tidak tahu kemana kita pergi. Ya, kalau Google sih orang katakan ke Roma, banyak jalan ke Roma, kita ketik Google bisa sampai ke Roma. Tapi kalau ke surga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji firman Tuhan itu adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita setelah Yesus menyediakan tempat, Dia akan menjemput saya dan saudara-saudara. Kenapa kita harus dijemput? Dikatakan karena kita tidak tahu jalan ke situ dan tidak tahu tempatnya di mana. Tetapi apabila Ia sudah menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara-saudara, Dia akan menjemput saya dan saudara-saudara. Yakinkan bahwa kita pasti mempunyai tempat. Dengan cara bagaimana? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi saya dan saudara-saudara, bahwa Dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara-saudara. Dia ini akan mengingatkan kita tentang waktunya Tuhan. Kita jangan khawatir, stres dengan kondisi yang kita alami. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan ingin kita akan menunggu dengan sabar. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan juga mengingatkan kita tentang tugas kita, bahwa kita harus menjadi saksinya Tuhan. Dan mengingatkan kita tentang janji firman Tuhan, Tuhan pasti datang untuk menjemput saya dan saudara-saudara.